Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Almasita. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, perkenalan teman-teman saya, dan juga pengertian aliran menurut beberapa tokoh. Aliran pendidikan ini adalah mata kuliah dari pengantar pendidikan dengan dosen pembimbing Ibu Artiva Soraya. Perkenalkan teman saya yang pertama, bernama Anggun Restu Pramisela, dengan NPM 2201003100014. Teman saya yang kedua bernama Evin Mailinda, dengan NPM 2201003100057. Perkenalkan, teman saya yang ketiga bernama Emi Mastura dengan NPM 2201003100091. Perkenalkan, teman saya yang keempat bernama Nabila Rizky Amalia dengan NPM 2201003100083. Perkenalkan, teman saya yang kelima bernama Naili Ilfi Amami dengan NPM 2201003100075. Teman saya yang keenam bernama Silvi Astri Cahyani dengan NPM 2201003100025. Dan terakhir, saya sendiri, Via Almasita dengan NPM 2201003100002. Dalam aliran pendidikan dijabarkan menjadi 3 bab. A. Pengertian aliran pendidikan menurut beberapa tokoh. B. Aliran klasik pendidikan. C. Gerakan baru pendidikan. A. Pengertian aliran pendidikan menurut beberapa tokoh. Pengertian aliran pendidikan menurut Samad tahun 2013. Secara garis besar, pendidikan diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai dan budaya masyarakat. Bagaimanapun, sederhananya peradaban suatu masyarakat, di dalamnya pasti berlangsung suatu proses pendidikan, sehingga sering dikatakan bahwa pendidikan telah ada sepanjang peradaban umat manusia. Kedua, menurut Nanuru, tahun 2013, proses pendidikan berada dan berkembang bersama perkembangan hidup dan kehidupan manusia. Bahkan, keduanya merupakan proses yang satu. Perkenalkan, nama saya Silvi Asri Cahyani. Saya akan menyampaikan tentang aliran klasik pendidikan. Aliran pendidikan adalah proses pendekatan manusia yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Dikarenakan setiap keturunan manusia membutuhkan pendidikan. Pendidikan dimulai dari Yunani kuno sampai sekarang, yang dikenal dengan istilah rumpun aliran klasik dan aliran gerakan baru. Aspek-aspek aliran klasik pendidikan. 1. Aliran empirisme. 2. Aliran nativisme. 3. Aliran naturalisme. 4. Aliran konvergensi. Satu. Aliran empirisme.
Empirisme berasal dari kata empire, artinya pengalaman. Tokoh utama aliran ini adalah John Locke. Pendapat Helvatus, ahli filsafat Yunani yang berpendapat bahwa manusia dilahirkan dengan jiwa dan watak yang hampir sama, yaitu bersih dan suci. Locke berpendapat bahwa anak yang dilahirkan itu ibarat meja lilin putih bersih yang masih kosong, belum terisi tulisan apapun. Teori ini disebut dengan teori tabula rasa. Masa perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan atau pengalaman dan pendidikan yang diterima waktu kecil. Manusia dapat dididik ke arah apa saja, bisa ke arah yang baik, bisa ke arah yang buruk, sedangkan pembawaan tidak berpengaruh sama sekali. Ada beberapa lingkungan yang berperan sangat penting dalam proses pendidikan, antara lain keluarga, sekolah, dan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Anggun Restu Pramesela. Di sini saya akan membawakan materi tentang aliran nativisme. Nativisme berasal dari kata nativus yang berarti kelahiran asli atau asal, menurut Arthur Schopenhauer. Aliran ini berbanding terbalik dengan aliran empirisme, karena tidak bergantung pada lingkungan. Namun pengikut aliran ini berpendapat bahwa anak sejak lahir sudah memiliki bawaan atau sifat-sifat dasar. Sifat keturunan inilah yang mempengaruhi kepribadian seseorang. Contohnya, anak yang dilahirkan dengan bawaan jahat akan tumbuh menjadi jahat pula. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Emi Mastura. Saya akan menjelaskan tentang aliran naturalisme. Aliran naturalisme. Naturalisme berasal dari kata natur atau narura, artinya alam, atau apa yang dibawa sejak lahir. Jean-Jacques Rousseau, aliran ini hampir menyamai aliran nativisme. Contoh dari aliran naturalisme yaitu saat manusia dilahirkan dalam keadaan baik, tetapi rusak sewaktu-waktu berada di tangan manusia. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Rizky Amalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran konvergensi. Jadi, aliran ini adalah gabungan dari aliran empirisme dan nativisme. Pembawaan atau sifat-sifat yang sudah dimiliki oleh manusia tersebut sama-sama berpengaruh. Contohnya, seorang anak ternyata mempunyai pembawaan yang berbeda dengan ibu, ayah, kakek, atau neneknya. Perkenalkan, nama saya Evin Melinda. Di sini saya akan membahas mengenai gerakan baru pendidikan. Di sini gerakan baru pendidikan ada 4. Yang pertama pengajaran alam sekitar, yang kedua pengajaran pusat perhatian, yang ketiga sekolah kerja, dan yang terakhir adalah pengajaran proyek. Langsung saja, yang pertama pengajaran alam sekitar, yaitu aliran pendidikan yang mendekatkan anak dengan sekitarnya. Prinsip yang dianut dalam gerakan pengajaran alam sekitar yaitu guru dapat memeragakan secara langsung, anak dapat berpartisipasi aktif, pengajaran totalitas dengan ciri segala bahan pengajaran saling berhubungan dan juga memberikan apersepsi intelektual dan apersepsi emosional. Contohnya, saat siswa diajarkan tentang jenis daun dan guru IPA mengajak siswa untuk mengamati daun dan mengelompokkannya. Yang kedua adalah pengajaran pusat perhatian. Artinya, pengajaran ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk dapat hidup bermasyarakat. Prinsipnya mendorong supaya agar kegiatan pembelajaran diadakan dengan berbagai variasi cara, mengajar supaya perhatian peserta didik tetap terpusat pada bahan ajar. Contohnya, guru memberikan media bahan ajar yang menarik seperti kuis atau sebagainya.
Perkenalkan, nama saya Naili Ilfi Amami. Di sini saya akan menjelaskan tentang sekolah kerja dan pengajaran proyek. 3. Sekolah kerja. Gerakan ini sebagai titik dari pandangan yang mementingkan pendidikan dan keterampilan. Sekolah bekerja bertolak belakang dari pandangan bahwa pendidikan tidak hanya kepentingan individu, tetapi juga kepentingan masyarakat. Tujuan sekolah kerja yaitu untuk menambah pengetahuan, pengalaman, kemahiran, atau kemampuan serta persiapan skills dalam bekerja yang lebih baik. 4. Pengajaran proyek. Pengajaran proyek adalah sebuah model atau pendekatan pembelajaran yang inovatif yang menekankan belajar kontekstual melalui kegiatan-kegiatan yang kompleks. Pengajaran proyek bertujuan untuk menghidupkan rasa gotong royong. Sekian dari kelompok kami. Jika terdapat salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.